Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Khairinisa dengan NIM 190333173. Di sini saya melakukan pemenuhan tugas dari mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana dengan dosen pengampu Bapak Farul Razi, SPD, MSI, PhD. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi gerak parabola. Baik, langsung saja kita mulai. Seperti yang kita ketahui sebelum-sebelumnya ya, bahwa di dalam fisika itu ada dua gerak, yaitu gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan, atau kita singkat dengan GLB dan juga GLBB. Nah, dari dua gerak ini itu kalau kita menggabungkannya menjadi GLB ditambah dengan GLBB, itu dia akan menghasilkan gerak parabola. Jadi bisa dibilang gerak parabola ini gabungan dari GLB dan juga GLBB. Selanjutnya mengenai karakteristik dari gerak parabola itu sendiri. Untuk yang pertama, lintasannya berbentuk parabola. Tentu saja namanya saja udah gerak parabola, tentu dia lintasannya itu berbentuk parabola atau setengah lingkaran. Kemudian yang kedua di sini adalah gerak parabola pada benda itu disebabkan oleh gaya yang diberikan. Kemudian yang ketiga, sama halnya dengan gerak jatuh bebas, benda yang melakukan gerak parabola. Jadi sini for your information, gerak parabola ini biasa juga disebut dengan gerak peluru. Maka di sini sama halnya dengan gerak jatuh bebas, maka benda yang melakukan gerak parabola atau gerak peluru ini itu juga dipengaruhi oleh gravitasi dengan arah ke bawah atau ke pusat bumi. Selanjutnya itu adalah adanya hambatan atau yang membuat benda ketika ditendang, dilempar, atau ditembakkan, atau dengan kata lain benda tersebut diberikan kecepatan awal hingga dia bergerak. Nah, maka selanjutnya gerakannya itu bergantung pada gravitasi dan juga gesekan alias hambatan atau udara. Nah, dari penjabaran yang tadi udah disampaikan, berarti kita dapat simpulkan bahwa gerak parabola itu merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya itu diberikan kecepatan awal, lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, karena gerak parabola ini termasuk dalam pokok bahasan kinematika, maka pada pembahasan ini gaya sebagai penyebab gerakan benda itu dia diabaikan. Demikian juga dengan gaya gesekan udara yang menghambat gerak benda. Nah, di sini kita hanya meninjau gerakan benda tersebut setelah diberikan kecepatan awal dan juga bergerak dalam lintasan melengkung atau setengah lingkaran di mana hanya terdapat pengaruh gravitasi. Selanjutnya kita akan analisis dari gerak parabola. Seperti yang kita lihat pada gambar ini ya, itu ada 5 titik yaitu A, B, C, D, E. Di sini kita perumpamaan dengan seorang pria yang menendang bola untuk masuk ke gawang. Itu membentuk setengah lingkaran. Di sini pada sumbu X itu kita mengenalnya dengan kecepatan awal di sumbu X atau V0 X. Kemudian juga ada kecepatan awal di sumbu Y atau vertikal itu dengan V0 Y. Kemudian juga pada di titik A menuju titik B kita kenal dengan kecepatan awal dengan V0. Selanjutnya di titik A ini itu ada sumbu X dan sumbu Y tentu saja. Berarti di sumbu X itu ada GLB dan di sumbu Y itu adalah GLBB. Pada di sumbu X kita lihat di sini ada jarak X sama dengan Vx dikali T. Kemudian untuk Vx-nya itu sama dengan V0x karena dia di titik A itu adalah kecepatan awal. Nah, untuk di sumbu Y atau GLBB itu kita ketahui di Fy sama dengan V0y plus minus G kali T. Kemudian untuk Vy kuadratnya sendiri itu V0y kuadrat plus minus 2 dikali GH. Dan juga untuk Y-nya, untuk jaraknya sendiri itu adalah Y0 ditambah V0y kali T plus minus setengah G kali T kuadrat. Berarti dari rumus tadi itu kita dapat ini di titik A untuk mencari dari V0x atau V0 di sumbu X itu menggunakan rumus V0 dikali cos theta. Dan untuk V0 di titik Y atau V0y sama dengan V0 dikali sin theta. Kita udah tahu ya bahwa arah sudut dari X itu dia selalu cos dan juga arah dari sudut Y itu merupakan sin. Itu tergantung lagi dengan keadaan ya. Jadi Vx dan Vy ini itu ketika V saat T tertentu itu kita dapat cari dengan rumus V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, untuk di titik B di sini kita bisa lihat ya, titik B itu adalah setelah benda itu dilempar dari titik awal atau titik dimana sebelum menuju ke titik puncak.
Nah, di sini untuk mencari fx-nya sendiri itu V0 x sama dengan V0 dikali cos theta. Dan untuk Fy itu sama dengan V0 y dikurang G kali T atau sama dengan V0 dikali sin theta dikurang G kali T. Nah, untuk mencari jaraknya sendiri dari awal benda itu dilempar hingga mencapai titik B itu menggunakan rumus X sama dengan Vx dikali T atau V0 dikali cos theta dikali T. Kemudian juga untuk H, untuk mencari ketinggian pada titik B itu dengan rumus V0 y dikali T dikurang setengah G kali T kuadrat atau sama dengan V0 dikali sin theta dikali T dikurang setengah G kali T kuadrat. Selanjutnya untuk di titik C itu adalah titik puncak suatu benda itu mencapai di puncak pada lintasan gerak parabola. Nah, untuk mencari kecepatan di X-nya itu Fx sama dengan V0 x sama dengan V0 dikali cos theta. Untuk mengetahui atau untuk mencari waktu yang ditempuh benda itu untuk mencapai titik puncak itu dapat kita rumuskan T max sama dengan V0 kali sin theta per G. Dan untuk mengetahui ketinggian benda yang dilempar itu pada titik puncak dengan rumus H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat kali theta per 2 kali G. Nah, untuk kecepatan dari Y-nya ya, di sumbu Y-nya itu Fy sama dengan 0 karena dia berada di titik puncak. Berarti dia di sana tidak ada kecepatannya istilahnya gitulah. Berarti ya Fy-nya sama dengan 0. Nah, untuk mencari waktunya sendiri itu T sama dengan V0 Y per G. Dan untuk mencari tinggi maksimalnya itu adalah maksimumnya adalah Fh max sama dengan V0 Y kuadrat per 2G. Nah, di sini di titik C ini itu dia bisa dibilang ada dua kondisi ya. Dimana yang pertama yang udah dijabarkan tadi itu pada posisi dimana benda itu dilempar di bawah tanah. Nah, kalau misalkan kondisi dimana benda itu dilempar pada sebuah ketinggian atau sebuah gedung atau bangunan, maka itu ada perubahan rumus untuk mencari ketinggian maksimumnya. Dimana jika kondisinya benda itu dilempar dari sebuah gedung tinggi, berarti tidak dari nol atau tidak dari tanah, maka menggunakan rumus H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2 kali G ditambah Y0. Nah, seperti yang udah saya jelaskan tadi ya, untuk kondisi jika sebuah benda itu dilempar dari sebuah ketinggian. Nah, itu sama seperti yang ditampilkan ini. Itu misalkan sebuah pesawat bom itu menjatuhkan bomnya, berarti itu dia dari sebuah ketinggian. Nah, itu dia masih disebut dengan gerak parabola. Hanya saja dia dimulai dengan sebuah titik puncak. Untuk rumusnya itu sama saja yang udah saya jabarkan tadi. Itu hampir sama aja rumusnya, tapi rumus untuk mencari H maksimumnya itu agak sedikit berubah, dimana V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2 kali G ditambah Y0. Untuk titik D itu dimana titik setelah puncak dan sebelum mendarat. Nah, ini kita dapat mencari Vx-nya dengan rumus V0 x sama dengan V0 cos theta. Atau kemudian juga kita dapat mencari kecepatan Fy-nya dengan rumus V0 y ditambah G kali T sama dengan V0 sin theta ditambah G kali T. Nah, untuk ketinggiannya sendiri itu adalah V0 y dikali T ditambah setengah G kali T kuadrat sama dengan V0 sin theta dikali T ditambah setengah G kali T kuadrat. Untuk jaraknya sendiri, X-nya itu adalah jarak dari benda itu dilempar atau V0-nya hingga mencapai titik sebelum mendarat atau setelah puncak itu dengan rumus X sama dengan Fx dikali T atau sama dengan V0 dikali cos theta dikali T. Untuk di titik E, itu titik E adalah titik benda itu mendarat hingga ke tujuannya. Nah, di sini itu bisa kita bilang Y-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini kita pertama untuk mencari waktu yang diperlukan benda itu untuk mendarat dengan rumus T max sama dengan 2 kali V0 dikali sin theta per G. Untuk X-nya sendiri untuk jaraknya tadi ya, untuk jarak dari untuk mencari jarak dari titik kita melempar benda hingga mendarat itu dengan rumus X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, udah saya sampaikan tadi bahwa Y-nya itu sama dengan 0 ya, karena dia udah mendarat. Berarti di titik
Y-nya itu dia nggak ada terjadinya pergerakan gitu. Nah, untuk X max-nya sendiri, untuk kondisi yang udah saya sebutkan tadi ya, kalau sebuah benda itu dilempar dengan di sebuah ketinggian, contohnya tadi di sebuah gedung atau bom yang dijatuhkan oleh pesawat bom tadi, itu kita dapat cari X max-nya sama dengan Fx dikali T. Dan untuk waktu maksimalnya sendiri itu kita dapat cari Y sama dengan Y0 ditambah V0 Y kali T plus minus setengah G kali T kuadrat. Dan untuk T max-nya sendiri jika dilempar dari gedung itu adalah 2 dikali T puncak. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan mengenai materi gerak parabola. Saya undur diri, mohon maaf bila ada salah kata dan juga salah pengucapan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.